Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrack. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Ken, yang ternyata dia itu asisten manajer di sebuah bank. Dan di sini menjelang hari Natal, Ken dan juga beberapa orang mendapatkan arahan terkait dengan bonus hari Natal. Setelah itu Ken melayani seorang debitor yang bernama Earl, yang selama ini berteman baik dengannya. Dan ternyata Earl kesulitan membayar kredit sejak istrinya meninggal dunia. Di tengah jam kerja, seorang karyawan bernama Sherry tak sengaja melakukan kesalahan dan sehingga tangan Ken tersiram minuman kopi yang sedang mendidih. Dan di sini Ken memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja meskipun tangannya melepuh. Dan beberapa saat kemudian Sherry kembali menghampiri Ken. Dan di sini terungkap bahwa yang memang dia bekerja selama 4 bulan di bank itu akibat insiden kopi itu. Dan di sini dia pun akan dipecat. Ken memastikan kalau dia itu memang masih tetap aman. Demi menebus kesalahannya, Sherry mengajak Ken untuk makan siang bersama. Dan Ken ini akhirnya menerima karena dia ingin menghargai niat baiknya. Setelahnya dia pun berada di sebuah kedai. Di sini Ken hanya memasang susu tanpa makanan, sedangkan Sherry memesan pie cherry yang menjadi makanan favoritnya. Dan di sini untuk mencicipi makanannya karena dia ingin Ken merasakan kelezatan pie cherry. Dan di sini dia menolak, dia berterus terang soal kondisinya. Jadi ternyata Ken mengidap kelainan genetik yang bernama congenital yang memang sangat menyusahkan. Dan akibat kelainan ini, tubuh Ken ini tidak bisa merasakan rasa sakit, suhu panas, ataupun suhu dingin. Adapun dia menghindari makanan bertekstur keras dan juga padat karena dikhawatirkan Ken tanpa sadar menggigiti lidahnya sampai terluka. Dan di sini akibatnya dia tidak bisa memakan makanan yang lembut dan lumer. Setelah mengetahui kebenaran ini, dia pun langsung menyadari kalau Ken tetap bisa tenang meskipun tangannya tersiram kopi panas. Dan demi menghiburnya, Ken pun akhirnya langsung memakan pie cherry dengan ekstra hati-hati. Dan sepulang bekerja, Ken mengisi waktunya dengan bermain game online bersama teman setianya yang bernama Dixon. Lantas dalam interaksi mereka, di sini dia diam-diam naksir kepada Sherry sejak lama, tapi dia tidak pernah mengungkapkan. Dan karena sebelumnya dia adalah orang yang pemalu dan sulit bergaul, dan Dixon pun mendukungnya untuk percaya diri dalam mendekati Sherry. Berkat dorongannya, Ken pun akhirnya mau memenuhi ajakan Sherry untuk bertemu dengan di sebuah galeri lukisan. Dan dia pun ikut senang dengan lihat satu lukisan. Sebagai perayaan, Sherry minum bersama dengan Kathy. Dan dalam percakapan mereka, Sherry mengakui kalau dia tumbuh besar di panti asuhan. Sherry pun hidup mandiri sejak dia berusia 18 tahun. Dan tak lama berselang, seorang pria datang untuk menyapanya. Dan ternyata pria itu adalah teman sekolahnya yang suka membulinya. Setelah si pria pergi, Ken ini menceritakan masa sekolahnya kepada Sherry. Ternyata Ken biasa dipukuli oleh teman-temannya, dan mereka juga tidak pernah merasa bersalah mengingat tubuh Ken
yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Sepulang dari bar, Ken pun mengajaknya untuk mampir ke rumahnya. Ken pun langsung mengungkapkan rahasianya dengan menunjukkan dadanya yang memiliki banyak tato. Di mata Ken, tatonya ini bukan hanya seni tapi juga menyimpan cerita kehidupan. Keesokan harinya Ken bekerja dengan perasaan kasmaran karena dia memang menjalin hubungan romantis. Dan saat situasinya berjalan normal, tiba-tiba ada 3 orang komplotan perampok yang menyerang bank. Dan setelah itu anggota komplotan memerintahkan manajernya untuk membuka brankas penyimpanan uang tunai yang dipasang kode keamanannya. Tapi Nikel menolak sehingga dia pun akhirnya dihajar. Nikel akhirnya dibunuh karena dia sempat melihat wajah asli si pelaku. Dan tidak lama kemudian anggota komplotan beralih memerintahkan Ken untuk memberikan kode brankas. Menyadari kedekatannya, pelaku akhirnya mengancam akan membunuh Sherry jika Ken tidak mau memberitahunya. Dan demi melindungi Sherry, Ken terpaksa mengungkapkan kode dan perampok ini bisa merampok uang dalam jumlah yang begitu besar. Sambil menyandera Sherry, komplotan ini menghadapi pasukan polisi yang datang untuk meringkus mereka. Pada akhirnya komplotan berhasil kabur sambil membawa Sherry usai menyingkirkan sejumlah polisi melalui baku tembak. Tidak lama berselang, Ken pun menggunakan sabuknya untuk memberikan pertolongan pertama kepada seorang polisi yang terluka. Dan selesai menolong, Ken terpaksa mencuri mobil polisi dan pistolnya demi menyelamatkan Sherry. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya dia berusaha mengejar anggota komplotan yang bernama Ben. Dan di puncak kejadian ini, mobil Ken dan juga Ben terjebak di sebuah gang sempit. Akibatnya mereka terpaksa keluar dari mobil dan kembali terlibat kejar-kejaran. Ken dan Ben bertarung di sebuah restoran. Berkat kelainan tubuhnya, Ken bisa bangkit dan melawan. Meskipun berulang kali dia terkena serangan Ben. Karena sudah kehabisan cara untuk menang, Ken akhirnya mengambil pistol Ben yang sedang terendam air mendidih. Dan dari sini Ken tanpa sengaja menembak mati Ben. Dan usai Ben tewas, dia merasa kesal karena gagal membuat Ben buka mulut soal lokasi Sherry. Terlebih lagi, Ken juga tidak mendapatkan petunjuk apapun saat ponselnya menerima pesan baru dari anggota komplotannya yang bernama Andre. Sebagai cara terakhir, Ken memohon foto tato lengan Ben lalu mengirimnya ke Dixon. Sambil mengemudi, Ken menghubungi Dixon soal tato Ben. Dan Dixon ini akhirnya memenuhi permintaannya untuk melacak alamat seniman tato Ben. Dan setelah itu Ken ini mampir di toko Al untuk mengobati luka tembaknya. Dan selesai mengeluarkan peluru dan menutup lukanya, dia pun menyuntik tubuhnya dengan obat adrenalin pemberian Earn agar nanti dia tidak mudah jatuh pingsan. Dan guna membalas bantuannya, Ken pun akhirnya memberikan uang agar kakek itu bisa lebih mudah membayarkan kredit. Saat kembali mengemudi, Ken dihubungi oleh detektif kepolisian Mincy yang menangani kasus perampokan dan pelampat gen bekerja, dan dia membantah dugaan polisi kalau dia menjadi anggota komplotan dari Ben. Meskipun begitu, Ken terjerat kasus pelanggaran hukum karena dia telah mencuri mobil polisi dan membunuh Ben. Setelah itu, Ken berhasil menemukan tempat seniman tatonya. Dari informasinya, dengan berpura-pura menjadi teman Ben,
Ken mencoba menggali keterangan dari Zenos tentang profil Ben, tapi di dalam prosesnya Ken melakukan kesalahan sehingga kebohongannya pun akhirnya terbongkar. Dia bersiap untuk memberikan pelajaran. Setelah itu Ken berhasil menikahnya dan di sini memanfaatkan kelengahan lawan. Melalui penyiksaan dengan alat tato, Ken pun berhasil membuat Zeno buka mulut soal identitas asli Ben yang ternyata adalah mantan tentara. Dan sambil mengawasi Zeno, Ken menghubungi rekannya untuk mencari tahu profil Ben sebagai debitur. Dan setelah mendapati semuanya, dia itu mencari Sherry. Meskipun tidak menemukan Sherry di rumah Ben, dia terus melakukan pemeriksaan demi menemukan petunjuk lokasi Sherry. Tidak lama kemudian, Ken tidak sengaja menginjak perangkap yang membuat bola tajam menancap di punggungnya. Usai menyingkirkan bola tersebut, Ken lanjut pemeriksaan hingga pada akhirnya dia tiba di dapur. Dan di sini dia pun menginjak perangkap yang membuat Piranha menginjak di kakinya. Karena tidak bisa mencabut panah, akhirnya dia berjalan dengan tertatih-tatih. Momen ini juga membuktikan meskipun Ken kebal rasa sakit, namun tubuhnya ini masih bisa terpengaruh oleh efek luka. Saat kembali melakukan pemeriksaan, Ken menemukan kaos bengkel otomotif milik Ben, dan dengan petunjuk ini Ken meyakini sedang ditahan di bengkel Ben. Dan lantas saat hendak keluar dari rumah Ben, di sini dia pun menginjak perangkap yang membuatnya tergantung di dalam posisi yang terbaik. Dan di sini dia menghubunginya dan meyakinkan agar dia mau untuk datang dan menyelamatkannya. Dixon pun memperkirakan dia akan tiba di lokasi dalam waktu 10 menit saja. Saat masih menunggu Dixon, Ken harus menghadapi masalah besar karena dia dipergoki oleh Andre, anggota komplotan Ben. Ternyata Andre ini adalah saudara Ben dan dia datang ke sana karena dia tidak kunjung kembali. Demi keselamatannya dia berbohong dan dia adalah pencuri yang asal memilih rumah Ben sebagai targetnya. Setelah itu Andre dihubungi oleh ketua komplotan yang bernama Simon, dan dalam komunikasi singkat mereka, Simon meminta Andre untuk segera kembali. Alasannya komplotan Simon akan melarikan diri ke kota lain selagi polisi belum menangkap mereka. Simon juga mengabarkan Ben telah dibunuh oleh seorang pria berjas yang identitasnya memang belum diketahui. Selesai berbicara dengan Simon, Andre pun akhirnya baru menyadari kalau pria yang membunuh saudaranya itu adalah Kane. Dan setelah itu Andre mulai menyiksanya dengan berbagai teknik yang dahulu kala dia sering gunakan semasa menjadi anggota pasukan khusus. Dan di puncak penyiksaan, Andre ini memang menggunakan pisaunya untuk mencongkel kedua bola matanya. Di saat dia bersiap melakukan aksinya, Dixon datang di waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan Andre, dan dia bisa kembali bergerak dengan bebas usai tali pengikatnya dilepaskan oleh Dixon. Dan tidak lama berselang, dan dia pun menyerang balik Ken, dan dia bertarung. Dia pun melemparkan pisau. Sayangnya pisau itu malah menancap di tangan Ken, dan
Apapun yang terjadi, Ken berhasil menusuk kaki Andre dengan pisau tersebut, dan dia pun semakin kesakitan karena matanya disemprot oleh Dixon dengan zat berbahaya. Dan di tengah aksinya itu, dia jatuh pingsan akibat menginjak perangkap yang menyerang kepalanya. Dan saat kondisinya sudah terpojok, Ken pun akhirnya menggunakan panah yang menancap di kakinya untuk membunuh Andre. Tak lama berselang, Dixon bisa kembali bangkit dan mendapati Ken berhasil menghabisi Andre. Dan begitu situasinya sudah aman, Dixon membantunya mengobati lukanya. Dan yang mengejutkan, sebelumnya Ken dan Dixon belum pernah bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat dunia maya. Selang beberapa menit, detektif Mincy tiba di area luar rumah Ben dengan misi menangkap Ken. Dan karena harus menyelamatkan Sherry, Ken pun akhirnya meminta Dixon untuk membantunya untuk kabur. Beberapa kemudian dia membiarkan dirinya untuk ditangkap oleh detektif Mincy, sehingga dia akhirnya berhasil untuk kabur. Dan takut berurusan dengan polisi, Dixon pun terpaksa membeberkan lokasi tujuan Ken, yaitu bengkel Ben. Sementara itu Simon masih menunggu Andre di bengkel Ben sambil mengawasi Sherry. Adu mulut antara dia akhirnya mengungkapkan rahasia. Ternyata Simon ini adalah kakak Sherry, dan Sherry pernah terlibat aksi perampokan Simon. Dan dia pun harus bersiap menembak mati Sherry karena dia tidak mau lagi membantu aksi kejahatan Simon. Percobaan pembunuhan ini akhirnya berhasil digagalkan oleh Ken yang datang sambil menodongnya dengan pisau. Dan dia pun menyatakan dia sudah membunuh Ben dan juga Andre. Usai berhenti melawan, Simon membocorkan rahasia Sherry kepada Ken. Momen ini mengungkapkan fakta baru kalau Sherry ini ditugaskan untuk menggodanya demi mendapatkan kode brankas. Dia benar-benar jatuh cinta kepada Ken. Begitu mengetahui kebenaran ini, Ken merasa campur aduk dan dia kehilangan konsentrasi. Di saat itu dia berhasil melumpuhkan Ken dan mengembalikan keadaan. Setelahnya Simon memasang jebakan yang membuat kepala Ken akan terlindas mobil. Di tengah situasi ini, Sherry nekat memberontak sehingga Simon kembali bersiap membunuhnya sebagai hukuman. Tapi sebelum melakukan aksinya, Simon ini ditembak oleh rekan detektif Mincy yang bernama Duffy. Dan dia pun datang ke lokasi untuk proses penangkapan Ken, Sherry, dan Simon. Dan Duffy pun langsung meminta petugas medis untuk melarikan Ken ke rumah sakit terlebih dahulu agar lukanya bisa segera ditangani. Selang beberapa detik, Simon ini berhasil membawanya dan dia pun menembak Mincy dan setiap orang di lokasi yang dianggap sebagai penghalang. Dan setelah Sherry berhasil lolos, Simon ini mengambil alih mobil ambulans dan menggunakannya untuk kabur. Begitu Simon sudah meninggalkan lokasi, Sherry menghampiri Mincy dan mencuri kunci mobilnya. Sherry ini akhirnya terpaksa mengizinkan Mincy untuk ikut bersamanya agar dia tidak ditembak Mincy. Dan setelah itu Mincy mendampingi Sherry dalam pengejaran Simon. Dan di sini juga terlihat ada Dixon yang sejak tadi ditahan di dalam mobil Mincy. Dan di tengah perjalanan, Sherry memberitahu kalau lokasi tujuan Simon adalah pelabuhan karena dia akan menggunakan kapal boat untuk kabur ke kota lain. Beralih ke Simon, dia tidak menyangka mobil ambulans yang dia bajak ternyata sedang mengangkut Ken. Inilah sebabnya Sherry berusaha mengejar Simon agar dia bisa menyelamatkan Ken.
Dan dari sini Ken menyerang Simon dengan alat pacu jantung yang tegangan listriknya sudah diatur sampai tingkat maksimal. Akibat sengatan listrik ini, Simon ini menjadi hilang kendali hingga membuat mobilnya terguling. Sementara Ken berjuang melawan Simon, Sherry pun akhirnya mendekati lokasi mereka. Dan melihat kondisi Mincy yang semakin mengkhawatirkan, Sherry pun akhirnya menugaskan Dixon untuk melarikan Mincy ke rumah sakit. Lantas sebelum mereka berpisah, Mincy ini meminjamkan pistol kepada Sherry. Dan atas permintaannya dia berjanji akan membalaskan kematian Duffy. Dan kembali ke Simon, dia berhasil mematahkan tangan kanan Ken. Dan dia pun kehilangan daya, dan dia pun datang dan menembak punggung Simon. Namun Simon masih mampu membalikkan keadaan hingga dia bersiap membunuh adiknya sendiri. Dan demi menyelamatkannya, dia pun menangkap tubuhnya dari ambulans yang untuk memacu kepuasan dari fisiknya, dan agar dia bisa bangkit dan berhasil membunuh Simon dengan menggunakan tulang tangannya yang mencuat dari kulitnya. Tak lama kemudian Ken mengungkapkan kalau rasa cintanya kepada Sherry sebelum dia hilang kesadaran. 2 minggu kemudian Ken akhirnya bisa siuman. Dixon pun akhirnya bercerita kalau Ken sempat koma akibat kehilangan banyak darah atau tulang di beberapa anggota tubuh dan cedera otak. Setelah itu Mincy pun datang untuk memberitahu putusan pengadilan atas kasus Ken yang melibatkan pencurian dan pembunuhan. Dan dengan mempertimbangkan aksi Ken yang telah menyelamatkan nyawa seorang polisi dan faktor-faktor lainnya yang meringankan, hakim pun akhirnya menjadikan Ken sebagai tahanan rumah selama 6 bulan dengan masa pengawasan selama 5 tahun. Dan setahun kemudian dia yang sudah pulih total bisa kembali hidup dengan normal karena dia sudah tidak lagi menjadi tahanan rumah. Selesai bermain game dengan Dixon, Ken menemui Sherry di lapas. Dan ternyata Sherry ini dijatuhi hukuman ringan atas keterlibatannya dalam aksi perampokan Simon. Adapun Ken merasa senang karena Sherry ini akan segera bebas. Di tengah obrolan romantis mereka, Ken menunjukkan tato terakhirnya. Yang menarik, tato ini mencerminkan hubungan Ken dan Sherry sebagai pasangan yang saling melindungi dan melengkapi. Dan dia pun mengembalikan Sherry ke sel karena batas waktunya yang sudah habis. Saat Sherry sudah pergi, Ken menyantap pai Sherry sambil tersenyum. Dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.